Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kelas Perdata 2 F dengan dosen pengampu Bu Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang perjanjian bernama, yaitu perjanjian tukar menukar dan perjanjian perdamaian. Nama saya Haris Maulana dengan NIM 050. Saya Yusar Rifal Ramadan dengan NIM 030. Saya Dani Maulana, NIM 016. Saya Sultan Farid Wajid Putra, NIM 2021 1011 0311 024. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perjanjian tukar menukar. Menurut pasal 1541 KUH Perdata, tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Menurut Salim SH, perjanjian tukar menukar merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang satu memiliki kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan barang yang akan ditukar, dan begitu juga pada pihak lainnya berhak untuk menerima barang yang ditukar. Tukar menukar merupakan suatu perjanjian sama halnya seperti jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut. A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. D. Suatu sebab yang halal. Unsur-unsur perjanjian tukar menukar. 1. Adanya subjek hukum. 2. Adanya kesepakatan subjek hukum. 3. Adanya objek dalam kurung barang bergerak atau barang tidak bergerak. 4. Masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar menukar. Hak dan kewajiban tukar menukar. Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang ditukar, sedangkan haknya menerima barang yang ditukar. Yang kedua, resikonya. Jika barang yang menjadi objek tukar menukar musnah di luar salah satu pemiliknya, maka perjanjian tukar menukar itu menjadi gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar dalam pasal 1545 KUH Perdata. Yang ketiga, sebab-sebab berakhirnya perjanjian. Yang pertama, ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu. Yang kedua, undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan dihapuskan. Peristiwa yang dimaksud adalah keadaan memaksa atau wafarmah yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Yang keempat, pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat dilakukan oleh dua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara, seperti perjanjian kerja. Yang kelima, putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Yang ketujuh, dengan persetujuan oleh para pihak atau herweping. Sekian materi tentang perjanjian tukar menukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang perjanjian perdamaian. Pengertian perjanjian perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu. Bila tidak, maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah. Dari ketentuan pasal 1851 KUH Perdata tersebut, perjanjian tertulis secara damai adalah suatu persetujuan dalam mana para pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh hakim atau yang akan diajukan di muka hakim dihentikan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu benda. Agar perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Yang kedua, menurut pasal 1851 ayat 2 KUH Perdata menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis. Mengenai hal ini, menurut Wirjono Projodikoro, dibuat dengan tulisan tidak selalu berupa akta. Selanjutnya, pasal 1853 ayat 1 KUH Perdata menyatakan tentang
kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian. Yang ketiga, menurut pasal 1854 KUH Perdata menentukan setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya. Pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di dalamnya harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut. Yang keempat, pasal 1855 KUH Perdata juga menentukan setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaksud di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Dari keempat pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui batas-batas itu secepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu. Menurut KUH Perdata, perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu, yaitu pertama, menurut pasal 1859, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atas paksaan. Jadi ketentuan ini memberikan kemungkinan membatalkan suatu dading berdasar atas salah pengertian mengenai orang subjek persetujuan. Juga salah pengertian mengenai soal perselisihan sebagai daya penghalang sahnya suatu perjanjian perdamaian. Ketentuan-ketentuan ini adalah sesuai dengan asas-asas umum dalam hukum perjanjian. Yang kedua, menurut pasal 1860, apabila telah terjadi kesalahpahaman tentang duduk perkaranya mengenai suatu alasan hak yang batal. Menurut pasal 1861, apabila suatu perdamaian didasarkan pada surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. Yang keempat, menurut pasal 1862, suatu perdamaian mengenai suatu sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka. Dan terakhir, menurut pasal 1863, jika setelah perdamaian tentang segala urusan bagi kedua belah pihak diadakan, kemudian dikemukakan surat-surat yang waktu itu tidak diketahui karena disembunyikan oleh salah satu pihak mengenai suatu urusan saja. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.